warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat semua. Perkenalkan, saya Nafi Fitriana dari Forum Anak Kabupaten Rokan-Hilir. Alhamdulillah, pada hari ini 10 Mei 2026, Nafi berkesempatan menjadi MC pada podcast hari ini. Di pagi yang cerah ini yang penuh semangat dan penuh energi positif, penuh kebahagiaan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang luar biasa ini, yaitu launching Car Free Day 2026 di Bagan Seti Api. Dan hari ini sangat spesial sekali bagi Nopi dan tentunya semua anak-anak di Kabupaten Rokan-Hilir, karena diberi kesempatan dan bisa hadir bersama para tokoh-tokoh hebat yang telah berjasa di Kabupaten Rokan-Hilir. Ada Ayah Bupati, Ayah Wakil Bupati, Bunda Ketua TPPKK, Bunda Ketua IWAPI, dan Bunda-Bunda BKMT. Dan seluruh ayah bunda serta semuanya yang selalu mensupport, mendukung anak-anak Rokan-Hilir untuk tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan bahagia. Kami dari Forum Anak merasa bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan yang keren ini. Karena generasi yang sehat adalah generasi yang kuat, cerdas, dan siap membangun Kabupaten Rokan-Hilir jadi lebih maju. Seperti slogan kami Forum Anak Kabupaten Rokan-Hilir, kami baik dan berprestasi. Baik ayah bunda sahabat sehat semua, sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru, yaitu podcast Ngobrol Sehat. Di sesi ini kita akan ngobrol santai, penuh inspirasi, dan tentunya penuh semangat tentang pentingnya hidup sehat. Karena sehat itu bukan cuma pilihan dan untuk hari ini saja. Kesehatan itu merupakan investasi kita untuk masa depan. Nah, di sini tentunya Nopi tidak sendiri. Di sini Nopi dipandu juga bersama Bunda dari Dinas P2KBP3A dan juga sekaligus pengurus TPPKK Rokan-Hilir, yaitu Bunda Ederia Yanti. Ya, apa kabar hari ini, Bunda? Alhamdulillah, hari ini kabarnya sehat dan sangat luar biasa. Tentunya kita sangat bahagia dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Ngobrol Sehat kita di launching Care Free Day pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan sahabat semua, kenapa kita melakukan podcast Ngobrol Sehat hari ini? Nah, karena kita meyakini bahwa ilmu yang kita bagi bisa untuk memotivasi dan juga semangat untuk menciptakan generasi penerus Rokan-Hilir sehat, hidup berkualitas. Betul sekali, Bunda. Karena generasi sehat itu dimulai dari kebiasaan baik sejak dini. Mulai dari makanan bergizi, ya Bunda, terus juga rajin olahraga, menjaga kebersihan, hingga menjaga kesehatan mental. Dan tentunya terus disirami dengan hal-hal yang positif, ya Benar Bunda. sekali. Nah, sahabat sehat, podcast kali ini bakal seru banget. Karena kita akan ngobrol santai, penuh semangat, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan Bunda, kalau mendengar kata anak sehat nih Bun, apa yang pertama kali terbayangkan oleh Bunda? Ya, gini ya, Kak Nopi ya. Kak Nopi ini dari Forum Anak. Nah, kalau kita mendengar tentang ya anak sehat, itu yang terbayang dalam pikiran kita itu ya adalah seorang anak yang aktif, bahagia, cerdas, istilahnya tuh rajin ibadah, makan sayurnya, pergaulannya pun positif. Insya Allah generasi penerus Rokan-Hilir memiliki ya kepribadian yang aktif, cerdas, bahkan sangat beribadah sebagai generasi penerus kita di Kabupaten Rokan-Hilir. Gitu Kak Nopi. Wah, bener banget Bunda. Bener banget apa yang disampaikan oleh Bunda Ederia Yanti. Maka dari itu Bunda, hari ini kita akan ngobrol santai Bunda tentang tema yang sangat penting nih. Sangat penting nih Bunda, yaitu cegah stunting, wujudkan generasi hebat. Wow, keren ya. Ini kayaknya cegah stunting, wujudkan generasi hebat. Karena anak sehat itu bukan tingginya, tetapi apa Kak Nopi? Tetapi juga sehat otaknya, aktif
aktif belajarnya, ceria bermainnya, dan bahagia tumbuh kembangnya. Maka dari itu kita hari ini Maka dari itu kita hari ini akan sama-sama memberikan peran yang penting untuk semua anak di semua Rokan anak Hilir. ya. Hari ini kita nih kayaknya ditemani dengan siapa nih Kak Nopi? Untuk hari ini kita ditemani oleh dua wanita hebat yang akan berbagi ilmu dan berbagi cerita yang sangat luar biasa. Yang pertama sudah hadir bersama kita narasumber dari Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dari Bunda Nur Hasanah STR Cap MSI. Halo Bunda. Boleh dulu Bunda sapa-sapa sahabat sehatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diundang menjadi narasumber pada acara launching PSD kita hari ini. Dengan tentu saja nih dengan tema yang sangat bagus ya, yaitu tentang stunting. Oke, baik nih Kak Nopi, ada nih narasumber kita yang kedua juga nih Kak Nopi ya. Iya. Sangat luar biasa. Dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Rokan Hilir. Langsung ketuanya nih yang hadir nih, Bunda Sri Darwati STR Cap. Ya, silahkan Bunda sapa-sapa dulu nih sahabat-sahabat kita. Terima kasih Kak siapa? Novi. Kak Novi, Bunda Ederayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, suatu kehormatan buat saya selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Rokan Hilir telah diundang di acara bincang-bincang sehat seputar tentang kesehatan. Nah, ini suatu suatu momen yang luar biasa. Iya. Nah, nanti kita akan membahas mulai dari stunting, apa itu penyebabnya, ya bisa kita laksanakan, bisa kita sampaikan ke masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Kak Nopi. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, sahabat sehat perlu tahu nih, apa sih itu stunting? Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak masa kehamilan hingga berusia 2 tahun. Nah, dan stunting itu sama-sama kita ketahui bukan hanya lebih pendek tinggi badannya saja dari usianya, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, dan tumbuh kembang anak di masa depan. Nah, baik Bunda, di sini Novi mau bertanya nih ke Bunda Nur Hasanah. Ya Bun, boleh Bunda ceritakan apa sih Bun dampak stunting sendiri dari Bunda? Silakan Bunda. Baik, dampak stunting memang bisa dari segi pertumbuhan atau perkembangannya ya. Seperti tadi disebutkan bahwa memang kalau stunting ini memang tinggi badannya memang tidak sesuai dengan umur atau di bawah rata-rata. Iya. Dan tadi ditandai dengan adanya infeksi kronis, jadi memang sistem mereka itu lemah, jadi sehingga mereka gampang sakit. Ya dari segi kognitif atau perkembangan otak ya jelas ya, mengaruhi perkembangan otak mereka, kan IQ mereka bisa jadi rendah, mungkin pendidikan akademisnya di bawah normal gitu ya. Oh, berarti secara nggak langsung ya nih Bunda Nurhasna, dampaknya ini memang mempengaruhi ya kepada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita ya. Bahkan ada dampak jangka panjangnya kali ya Bu Yanti ya, maka mungkin kita semua mengatasi stunting secara bersama-sama, karena kan dampak jangka panjangnya tentu saja karena bisa menjadi beban dari pemerintah ya. Oh, beban begitu. Ekonomi. Dan juga berdampak ke anak yang stuntingnya juga ya kan Bunda. Tapi kan perlu nih masyarakat kita ya teredukasi tentang apa aja dampaknya. Ya Kak Nopi ya. Nih Kak Nopi ini banyak nih yang pingin dia tanya nih selaku anak ya generasi penerus. Silakan lagi Kak Nopi lanjut. Nah gini Bunda, setelah kita tahu dampaknya nih Bun, sekarang kami ingin tahu Bun dan juga mungkin seluruh anak juga ingin tahu Bunda, apa sebenarnya penyebab utama dari stunting itu Bun? Silakan. Kalau penyebabnya memang bermacam-macam ya, yang jelas
itu dari asupan gizi atau nutrisi, terutama di dalam 1000 hari HPK, hari pertama mulai kehidupan, yaitu dimulai dari saat konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Di mana harusnya di situ kan harus ada asumsi gizi yang optimal. Kemudian bisa jadi dari pola asuh. Nah, mungkin pada saat setelah kelahiran mungkin pemberian ASINYA tidak optimal, atau mungkin pola asuh yang pemberian makan yang salah, hanya menu yang tertentu saja bisa ya, gitu. Kemudian juga bisa dari faktor sanitasi dan air bersih. Jadi bukan hanya dari faktor gizi, malah ini dari penelitian 70% dari sanitasi dan lingkungan. Kemudian juga dari memang kurangnya pengetahuan daripada ibu ya, kepada ibu muda ya, mereka kurang mengetahui bahwa perlunya tadi tentang asupan gizi, terutama di 1000 HPK. Bisa menyebabkan Berarti penyebabnya ini cukup kompleks juga Iya, ya, iya. Bunda Nur ya. Kita tadi yang disampaikan ada dari caslingnya, dari Iya. apa. Nah, yang secara tidak langsung juga dari pengetahuan. Nah, ini masyarakat ini kan pada nggak tahu nih, calon-calon ibu nih, terutama nih Kak Nopi. Jadi ternyata ada penyebabnya. Jadi gimana nanti peran kita lah nih dari pemerintah dan forum anak juga gitu ya, Bunda Nur ya, untuk mencegah agar tidak anak-anak kita ini terjadi stunting di Rokan Hilir dari penyebab yang Bunda sampaikan tadi gitu. Baik, Kak Nopi lanjut. Terima kasih banyak Bunda sudah memberikan ilmunya, dan juga nih kita beralih ke Bunda Sri. Bunda Sri, izin ya Bun ya, Nopi Boleh, mau boleh, bertanya Bunda. boleh. Nah gini Bun, Bunda ini kan seorang bidan yang tentu melakukan pemeriksaan ibu hamil, bersalinnya ibu hamil, dan juga bahkan pemeriksaan ke bayinya juga. Nah kalau boleh tahu nih Bun, apakah ada kaitan dari ibu hamil dengan stunting ini Bun? Nah monggo dijawab nih Bunda. Makasih banyak. Ternyata Kak Novi ini gudang pertanyaan ya. Banyak ya. Nah, sebelum saya jawab, ada sih kaitannya stunting dengan ibu hamil. Nah, kita ketahui di ibu hamil ini kan banyak gitu penyebabnya ya. Nah, salah satu penyebab stunting itu adalah di ibu hamil. Nah, kita ketahui saya selaku bidan kita memeriksa ibu hamil. Nah, di situ kita melaksanakan deteksi dini. Nah, wajib itu hukumnya ya, deteksi dini pada ibu hamil. Nah, kita ketahui kalau ibu hamil ini kurang gizi. Nah, ada yang kurangnya kalori, Iya, energi energi ya. kalori, ya. Nah, pada ibu hamil itu otomatis dia akan melahirkan bayi stunting. Terutama yang kurang gizi ya. Nah, kalau kurang gizi ibu hamilnya, otomatis asupan gizi ke bayinya saat dalam kehamilan otomatis kan sedikit, nggak tercover. Nah, apalagi ibu hamil yang mengalami anemia. Nah, itu otomatis oksigen untuk ke otak kan nggak berjalan dengan mulus. Nah, maka terhambatlah semua pertumbuhan, perkembangan di janin tersebut. Nah, kaitannya yang pertama, nah di sini kita kadang-kadang susah ya untuk ibu hamil ini ya, karena masyarakat kita ini kan sosial ekonominya, pendidikannya, lingkungannya, nah itu saling berpengaruh. Nah gitu, makanya selaku bidan itu terus tuh mengevaluasi, mengedukasi, memberikan informasi tentang kesehatan. Nah, kita berharap seperti yang dibilang Bunda Nur Hasanah tadi ya, 1000 hari kelahiran Hari, ya. ya. Kelahiran itu adalah momen yang krusial banget. Nah, disitulah kita menilai, kita melihat gimana dia proses dalam kehamilan, ibu ini asupan gizinya gimana gitu. Jangan sampai ibu hamil ini kurang gizi. Nah, kalau udah dia kurang gizi, terus ibu hamil yang mengalami resiko tinggi kehamilan, ya itu udah otomatis akan melahirkan bayi yang BBLR, bayi berat badan lahir rendah walaupun dia cukup bulan. Begitu. Jadi stunting itu kaitannya dengan ibu hamil itu sangat kompleks ya. Jadi memang harus kita ibu hamil dulu karena hulunya stunting, hilirnya stunting, tak luput dari ibu hamil. Demikian. Ya baik nih ya Bunda Sri, tadi kan Bunda Sri bilang ya ibu hamil gitu ya, ada deteksi resiko tingginya gitu, ada cek. Boleh Bun disampaikan nih, mungkin nih masyarakat kita nih nggak tahu nih gitu ya, apa sih kriterianya, apa entah itu dari tinggi badannya atau berat badan, atau ada yang
menandakan bahwa dia itu termasuk kategorinya kek gitu kan. Jadi biar supaya kita bisa antisipasi dari sekarang ke remaja-remaja kita yang nanti Boleh. akan menjadi calon ibu. Silakan Bun. Jadi gini, Bunda Yanti, kita memeriksa ibu hamil, kita deteksi. Itu namanya ada yang deteksi dini resiko tinggi. Nah, kita lihat 4T. Ah, ya, Nah, 4T. terlalu dekatkah dia jarak kehamilannya, terlalu tuakah umurnya dalam kehamilannya, terlalu mudakah, gitu kan? Terus 4T yang satunya lagi terlalu apa namanya? Tinggi badannya. Nah, dia kurang gitu. Nah, jadi kita apa ya? Di situ kita mendeteksi. Nah, kalau dia umurnya 35 ke atas itu kan udah sangat tua ya, Iya. sangat rentan, dia udah mulai fisiknya ibu hamil ini udah mulai lemah segala macamnya. Terus yang lebih muda, maksudnya umurnya kurang dari 20 itu reproduksi Belum untuk siap ya. kehamilannya belum sempurna, belum matang ya, Belum siap ya. belum siap Belum siap. untuk mengapakan konsepsi kehamilan. Nah, jaraknya terlalu dekat itu rahimnya kan belum siap lagi, belum baik tadi ya, belum sehat, Iya, udah dilakukan hamil dan lagi. hamil lagi ya, Nah, benar. Nah, terlalu ini penyakit juga menginikan dia untuk proses kehamilan. Nah, maka pemerintah itu lebih gencar, ayo kita deteksi dini resiko tinggi. Makanya kita menganjurkan ke masyarakat, ayo kita ini periksa hamil, gunanya mendeteksi resiko. Nah, paling awalnya itulah deteksi dini resiko tinggi. Di situ yang paling kita gencarkan di ibu hamil. Baik deh Bunda, ini kan tadi ibu hamil. Boleh dong Bun, sedikit nih, gitu kan ini anak remaja gitu. Iya. Mungkin ada standar entah lingkar lengannya atau lingkar boleh. badannya segala macam. Ini mungkin perwakilan juga nih dari anak remaja. Mana tahu gitu, ada juga istilahnya pemeriksaan khusus remaja yang untuk persiapan mereka nanti menjadi calon ibu ke depannya gitu. Standar apa yang perlu mereka jaga dari sekarang gitu? Nah, standar yang perlu kita untuk rematri ya, remaja putri, kita pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu kan luar biasa ya untuk remaja saat dia haid. Kan itu kan proses pemecahan HB. HB itu kan paling penting untuk ibu hamil. Nah, yang kedua ukur lilanya. Kalau lilanya ini lingkar lengan atas, kalau kurang dari 2-3, nah itu udah udah masuk resti gitu. Nah, artinya kurang gizi. Tapi dengan tanda kutip ada juga ibu hamil yang memang dia dari dulunya dari sononya memang dia kurus. Kecil, ya. Nah, tapi dengan pemeriksaan lain, dengan penunjang pemeriksaan lain baru kita bisa mendeteksi bahwa dia resiko tinggi. Kalau dia aman-aman aja, kita pun nggak bisa ngomong bahwa dia beresiko tinggi walaupun lilanya segitu gitu. Ya, oh gitu Kak Nopi. Jadi harus meminum obat tablet darahnya. Tablet tambah darah. Kak Nopi udah minum belum nih tablet tambah darahnya? Untuk minggu ini alhamdulillah sudah Bunda. Masya Allah. Karena itu kan di sekolah kan sering dianjurkan kan ada pemeriksaan ya. Baru setelah itu pemeriksaan HB. Nah, HB itu paling penting banget. Ya, nih Kak Nopi udah tahu ya, berarti harus minum tablet tambah darah ya, Bunda Nur ya. Kemudian lilanya gitu ya, lingkar lengan atasnya. Ya, dilanjut. Cuma Nopi aja nih Bun. Semua remaja putri juga harus minum tablet tambah darah. Nanti ini harus digencarkan nih dari forum anaknya nih, berarti nih menyampaikan remaja putri minum tablet tambah darah gitu, dan coba cek lingkar lengan atasnya gitu ya Kak Nopi. Baik nih, seru kayaknya nih pembicaraan kita ya siang hari ini. Lanjut Kak Nopi. Tadi Bunda Edriayanti udah bertanya tentang bagaimana apa aja yang harus diperiksa. Nah, Nopi mau nanya juga nih Bunda, karena juga banyak kan beberapa yang belum tahu juga tuh kan mengapa harus memeriksakan kehamilan tuh. Untuk pemeriksaan kehamilan itu sendiri berapa kali Bunda yang harus kita lakukan selama kehamilan? Nah, untuk pemeriksaan ibu hamil itu 6 kali. 6 kali. 6 kali. Nah, sekarang ada pemerintah mengatakan 8 kali. Nah, yang pertama itu di trimester pertama. Nah, itu untuk deteksi dini. Nah, dia itu pemeriksaan triple eliminasi, ada nggak dia penyakit penyerta. Terus pemeriksaan pertama dengan dokter melalui USG ya. Terus terakhir melalui USG lagi sama dokter. Jadi 6 kali itu 2 kali ke dokter, 4 kali ke bidan. Nah, ke dokter ini pertama kali dia untuk melihat apakah
ada konsepsi, apakah ada pembuahan, ada janin di dalam kandungan, apakah dia hamil. Nah, belum tentu ibu hamil, dia mengatakan dia hamil, dia tes pack positif, tapi kadang-kadang di USG nggak ada zong. Nah, terus yang terakhir, kenapa ke dokter lagi itu melihat apakah dia bisa proses persalinan normal atau tidak. ya. Nah, kalau dia udah tidak normal, nggak bisa lahir normal, berarti kan dia resti arah ke SC. Nah, yang 4 kali ke bidan, kenapa? Karena dia bisa untuk menolong persalinan normal. Jadi 6 kali, nah sekarang itu 8 kali. Pertama itu untuk melihat kunjungan ibu hamil yang berpartisipasi untuk memeriksakan kehamilan. Nah, yang ke-6 kali itu adalah keberhasilan program untuk KIE ibu hamil supaya melaksanakan pemeriksaan kehamilan. Berarti udah sangat luar biasa ya, kita selama kehamilan tuh 6 bahkan 8 Iya, kali. Nih mohon maaf nih Bunda Sri, iya. kalau mau nanya tadi dibilang ada USG. Nah, USG ini gratis disiap oleh pemerintah atau bagaimana gitu ya Bunda Sri, biar supaya masyarakat kita tahu gitu kan. Jadi kan selama ini kan mau cek nih takutnya gini. Nah, kita bisa juga mensosialisasikan bahwa kita ada juga program USG selama pemeriksaan. Silakan Bun. Ya, alhamdulillah sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir ya, yang saya tahu udah ada USG-nya dan para dokternya udah di pelatihan. Nah, jadi alhamdulillah bagi masyarakat yang punya BPJS itu gratis. Ya gratis. Pokoknya sekarang aman lah bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Wow, gitu. udah sangat luar Ya. biasa ya Kak Novi, Bunda Nur ya, yang sudah dilakukan gitu. Ibaratnya kita ini kenapa harus melakukan pemeriksaan tadi, bahkan ada programnya gitu ya, semua Benar-benar sudah disupport disampaikan. ya, Iya Bun, ya. benar-benar banget, disupport. Memang banget. harus disupport. Seru ya Kak Novi. Iya, alhamdulillah seru banget obrolan kita Bunda hari ini. Iya benar. Lanjut nih Kak Iya, Novi. lanjut kita ke Bunda Nur Hasanah ya, Bun. Bunda dari Dinas P2KBP3A nih kan Bunda ya. Bagaimana nih Bun peran dari pemerintah daerah melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir dalam pencegahan penurunan stunting di Rokan Hilir? Silakan Bunda Nur. Memang kami dari DP2KB3A kebetulan membawahi 2 kementerian, yaitu dari BKKBN dan PPPA. Jadi ada peranan kami di penurunan stunting. Kebetulan kami menjadi sekretariat daripada tim percepatan pencegahan penurunan stunting tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Mana di situ membawahi 12 OPD yang mana akan melakukan kerjasama konvergensi program gitu ya, baik dari pusat sampai ke tingkat desa. Itu memang kita melakukan intervensi spesifik. Kalau spesifik ini yang langsung penanganan langsung untuk yang kasus stunting ini mungkin khusus ditangani mungkin dari Dinkes ya, ya Bu. Iya, Jadi, iya, benar. Dinkes seperti itu. Namun ada juga yang namanya intervensi sensitif, itu yang tidak langsung. Nah seperti tadi penanganan air bersih, pola asuh, atau edukasi, nah, itu melibatkan lintas sektor. Nah, kan memang stunting ini tadi penyebabnya saja sudah multi kompleks gitu ya. Iya, Jadi nggak Bunda. bisa kita hanya satu OPD, memang melibatkan lintas sektor. Nah, terus karena OPD kami juga menangani juga pelayanan KB khususnya pasca salin. Iya. Itu kami pasca salin. Kemudian juga ada edukasi Kespro. Dan terakhir ini ada program lagi yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Karena kita mengetahui mungkin kondisi keuangan daerah kita, jadi kita berusaha untuk menggandeng mitra dari swasta untuk menjadi orang tua asuh untuk penanganan stunting ini. Yang selama ini sudah alhamdulillah dari Basnas Provinsi, Basnas Rohil, dan dari PHR dan juga kemungkinan mungkin kami akan merangkul dari pihak swasta yang lain. Berarti sangat luar biasa ya Bunda Nur yang sudah disiapkan ya. Luar biasa sekali, Memang Bunda. gini ya mungkin ya, karena adanya program tadi itu kita kerjasama konvergensi. Nah yang kami menarik ini tadi yang ada kerjasama sama dengan gerakan orang tua asuh stunting. Ya mungkin selama ini Pemda kita ini udah banyak berbuat ya, udah memberikan makanan tambahan apa. Jadi mungkin ini salah satunya lagi kita melibatkan sektor yang luas gitu ya, agar mungkin anak-anak kita ini lebih terperhatikan, Iya, terpenuhi ya ke semua
hak mereka baik tumbuh kembang dan belajar segala macamnya. Boleh sedikit diceritakan nih Bunda Nur gitu, gimana program kerja dari gerakan orang tua asuh stunting tadi dengan Basnas biar supaya masyarakat tahu nih siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan dari orang tua asuh tadi gitu. Silakan Bunda Nur. Eh, Mana di awalnya memang kita mengajukan ke Basnas, mereka nanti minta data di mana yang akan dapat bantuan itu yang termasuk keluarga berisiko stunting. Nanti akan dilihat situ dari apakah aspek 4P, apakah dari air bersih atau mungkin dari jamban sehatnya. Kalau memang dia lebih utamakan untuk yang desil 1 dan desil 2. Ya. Nanti akan dimasukkan data kemudian diverif oleh Basnas. Setelah itu baru mereka bisa mendapat ini dari lingkungan kata Bunda. Saya tadi ini kalau nggak salah tuh kemarin kita pernah dengar cerita katanya ada juga dapat bantuan pembangunan apa? Bangun air bersih. air bersih. Ah ya itu gimana Bun? Dari mana tuh Bun dapatnya? Karena pernah dengar cerita gitu Bun kan. Jadi mana tahu Bun masyarakat belum tahu gitu apa aja udah kita upayakan gitu. Alhamdulillah di tahun 2024 kami dapat bantuan melalui BKKBN Provinsi melakukan mitra ke Basnas Provinsi untuk pembangunan sumur bor di Kecamatan Bangko itu Bu Yanti. Dan juga untuk tahun ini alhamdulillah udah doakan juga akan dapat lagi dari Basnas Provinsi di Parit Aman. Masya Masya Allah. Allah. Berarti itu yang dapat itu mana yang lokus ya? Iya, diutamakan yang lokus Yang Ibu Yanti. lokus iya. Udah banyak ya Kak Nopi ya. Masya dan Allah. bedah rumah juga ada lupa saya Bu Yanti di Kecamatan Bagan Sumba kita dapat Wow, satu. sudah ada juga bedah rumah. Udah tahun 2024. Tahun 2024 udah banyak ya Bun ya yang dilakukan gitu. Biasa Iya Kak dari Nopi. Dinas P2 KBP3A sangat membantu Iya, ya Bunda. itulah pemerintah kita sudah begitu perhatian sekali ya terhadap masyarakat kita. Jadi kita sangat berharap masyarakatnya juga peduli dengan mereka, dengan diri mereka gitu. Jadi nggak pemerintahnya bergerak sendiri gitu ya Bunda Nur ya. Ya Kak Nopi lanjut. Iya Alhamdulillah Bunda. Masya Allah seru banget. Obrolan-obrolan santai yang benar-benar Luar biasa ilmu iya benar. yang sangat berguna. Dan nggak terasa juga Bunda udah hampir 1 jam kita di podcast hari ini dengan obrolan-obrolan yang luar biasa Iya ini. nih Kak Nopi. Ini sebelum di anu tadi kan kita nih udah nanya nih ke Bunda Nur nih perannya. Kita nggak nanya nih ke ketua IBI-nya gitu perannya bagaimana gitu yang sudah dilakukan tentu mungkin udah banyak ya Bun ya. Jadi Kak Nopi kita dengarkan juga nih peran dari ketua IBI ataupun Ikatan Bidan Indonesia Cabang Rokan Hilir terhadap percepatan penurunan stunting. Silakan Bun. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Yanti, Kak siapa Kak Nopi ya lupa aja ya. Peran bidan di dalam penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi. IBI udah bekerja sama, udah melaksanakan MOU dengan P2KB, dengan Dinas Kesehatan ya. Terus dari IBI cabang ke ranting, ke PMB juga kita melakukan MOU. Nah di sini peran bidan yaitu ikut sukseskan pencegahan stunting ini dengan pemeriksaan, dengan pelayanan kesehatan ibu, terutama kesehatan ibu dan anak ya, dalam bersalin, pemeriksaan kehamilan, deteksi dini pada bayi bermasalah dan beresiko. Jadi IBI tetap dimanapun IBI tetap masuk ya, baik di P2KB IBI melaksanakan baksos KB ya, Bunda Nur Hasana itu untuk menjarangkan kehamilan, menunda kehamilan kan salah satu program kita untuk itu, untuk stunting ini kan tadi 4T ya, terlalu dekat kan nggak boleh juga. Jadi anak akan kekurangan gizi, pola asuh yang karena anaknya banyak, pola asuhnya terlalu ini kan susah orang tuanya. Nah maka kita lakukan baksos. Nah, IBI berkecimpung di situ. Yang salah satunya luar biasa ada kerjasama dengan P2KB ya, Bunda Yanti ya. Nah, jadi kita terus ikut mendukung, IBI ikut mendukung, bidan ikut mendukung terhadap stunting dan
pencegahan AKI dan AKB. Demikian. Ya, di samping dengan kita P2KB juga dengan PKK ya Bunda. Iya, oh Dengan iya. PKK Nah, kita kan juga sudah aktif oke, juga nih ya, yang di iya. kecamatan, kelurahan, setiap ada posyandu tuh ikut turun, Iya. setiap ada kegiatan KBKes ya Bunda Nur ya, Iya. kita dari tim penggerak PKK, baik itu yang kabupaten, kecamatan, bahkan sampai kelurahan tuh bergerak gitu. Oke, baik nih Kak Nopi nih, kayaknya nih hari pun sudah siang ya, ngobrol-ngobrol kita nih sebenarnya masih banyak lagi nih yang pingin kita tanyakan Haus kepada narasumber ilmunya, ya kita, kan, Bun? haus ilmunya. Mungkin nanti di sesi yang lain ya Bunda Nur, Boleh. Bunda Sri Iya, gitu ya. insya Allah. Nih Kak Nopi ini ada sebenarnya lagi yang pingin dia tanyakan gitu atau pingin dia sampaikan. Silakan Kak Nopi. Iya. Nah, Ya, waktunya juga nggak terasa ya kan Bunda, udah hampir 1 jam kita di sini ya Bun, untuk bincang-bincang hangat, untuk membagikan ilmu ke sobat anak dan sahabat keluarga sehat. Obrolan hari ini juga penuh ilmu yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan kita semua, pesan untuk dulu. anak-anak di masa depan. Nah, sebelum itu Novi mau dulu nih sama Bunda Nur Hasanah sama Bunda Sri tuh berikan pesan dan kesan ke anak-anak, khususnya di daerah Rokan Hilir dan juga ke anak-anak Indonesia, pesan dan kesan untuk mereka. Terutama Kesehatan nih mereka. sempena hari Sempena pendidikan Hari ya, tanggal 2 Pendidikan. Mei ya, boleh. Silakan Bunda Nur dulu, Bunda Nur. Baik, mungkin bersempena dengan Hari Pendidikan Nasional, tentu saja kami mengharapkan nih seperti adik Novi ya, ada di generasi muda, tentu saja harus semangat belajar ya. Ya kita harapkan dunia pendidikan kita memang menjadi lebih bagus Ya, ya, benar. saja dengan ramah terhadap anak ya Iya. Bu Yanti. Kemudian tentu saja kita mengharapkan generasi kita sehat, cerdas untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Ini sangat luar biasa ya. Pesannya langsung ke anak-anak biar Iya. supaya lebih giat lagi belajar ya, Belajar. biar generasi emas kita ke depan. Khususnya anak-anak di Kabupaten Rokan Iya, Hilir. benar sekali. Iya. Nih ke Bunda Srinya nih, pingin juga nih dengar pesannya. Iya, kesan dan pesan dari Bunda Sri ke anak-anak dan remaja Bunda. Silakan Bunda. Kalau Bunda Sri hanya berpesan bukan ke anaknya aja, bukan ke remajanya, Remajanya aja. tapi ke orang tuanya. Iya. Nah, Boleh Bunda. bagi ibu-ibu yang hamil, dia wajib memeriksakan kesehatannya. Nah, kalau dalam Islam hukum wajib itu kan harus dilaksanakan. Iya. Iya. Kalau tidak dilaksanakan kan berdosa Iya. gitu. Nah, wajib hukumnya harus memeriksakan kehamilan sesuai standar. Nah, dalam ibu hamil yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat. Ya kan? Iya benar. Nah, generasi sehat itu yang apa? Yang lahir dengan memenuhi standar gizi, tidak stunting, tidak BBLR. Nah, pokoknya sehat lahir dan batinnya. Nah, sesuai tadi Hardiknas kata RA Kartini kemarin, dalam Hari Kartini itu kan memberdayakan perempuan Iya, berdaya, perempuan berdaya. anak terlindungi, Anak terlindungi. menuju Indonesia Emas 2045. Nah, di situ kan semua tercakup. Nah, kita bukan aja berbicara pada anak, tapi ibunya, Oh, gitu ya. Jadi sama-sama dari Bunda Nur tentang anaknya di Hardiknas, gimana anak mendukung, anak dia tidak bermain yang hal-hal yang tidak diinginkan, negatif, yang berpositif. Nah, bagi ibunya juga untuk melahirkan generasi penerus yang baik, sehat, yang seperti apa? Ya, saat hamil, ayo periksakan hamilnya ke fasilitas kesehatan, ke posyandu yang terdekat, gratis. Nah, gratisnya gitu. ya. Ya, kata gratis. kuncinya ya. Nah, Gratis Ya, ada Bunda gitu. Berarti hidup sehat, Sehat, generasi si emas, Rokan Rokan Hilir Hilir. hebat gitu, Nah, bebas stunting gitu ya. iya, bebas Bunda Nur stunting. ya. Baik, Iya. silakan Kak Nopi dilanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah Iya. memberikan pesan-pesan juga ilmu yang bermanfaatnya. Jadi teman-teman sekalian, yuk mulai sekarang kita biasakan gaya hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, Iya. juga Iya. rajin ke posyandu, seperti yang Banget. dikatakan Bunda, aktif belajar, saling mengingatkan di lingkungan sekitar. Nah, dan juga jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman juga nih untuk terus mengikuti podcast
ngobrol sehat ya. agar makin banyak ilmu positif yang bisa kita dapatkan. Iya. Kami juga mengajak seluruh anak-anak, remaja dan keluarga di Kabupaten Rokan Hilir untuk menjadi generasi sehat, generasi yang cerdas, berani, dan peduli dengan sesama. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Nurasana dan Ibu Sri. Iya, sama-sama. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, ibu-ibu, bunda-bunda TPPKK, IWAPI, BKMT, dan bunda-bunda narasumbernya, juga para pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan Launching Car Free Day dan podcast Ngobrol Sehat ini. Anak terlindungi, Indonesia maju. Salam sehat, salam anak Indonesia, dan sampai jumpa di podcast Ngobrol Sehat selanjutnya. Saya dari Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir. Kami baik dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.